Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang menunggu ya. Kata orang, menunggu itu adalah hal yang sangat membosankan. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa menunggu itu adalah hal yang sangat membosankan. Atau mungkin termasuk Anda yang mengatakan bahwa menunggu itu termasuk hal yang membosankan. Bagi saya, menunggu itu hal yang sangat menyenangkan. Orang-orang yang hari ini berpikir bahwa menunggu adalah hal yang membosankan karena mereka tidak tahu siapa yang mereka tunggu. Mereka tidak tahu kapan untuk berhenti untuk menunggu. Yang ketiga, mereka tidak tahu apa hasil dari menunggu. Kalau ketiga gambaran ini, ketiga pertanyaan ini tidak bisa Anda jawab, maka secara otomatis Anda akan bosan untuk menunggu. Nah, bagaimana cara merubah hal yang bosan dari menunggu itu dijadikan hal yang sangat menyenangkan? Seperti halnya hidup ya. Hidup itu kalau kita hanya sekedar hidup saja, itu akan terasa bosan. Apalagi kita nggak punya kegiatan. Jadi, saya punya prinsip bahwa hidup itu hanyalah untuk menunggu waktu sholat. Misal, dari subuh ke zuhur, kita udah tahu jam sekian kita harus berhenti untuk menunggu. Dan kita mulai beraktivitas lagi setelahnya ya. Jadi, aktivitas yang kita lakukan di dunia itu hanyalah untuk menunggu waktu sholat. Itu adalah untuk menunggu waktu untuk beribadah. Hanya itu, tidak ada yang lain selain itu. Jadi sehingga waktu yang kita gunakan di dunia ini bermanfaat gitu. Nah teman-teman, saya di sini ingin berbagi cerita sedikit bahwa sebenarnya ada hal yang menarik dari menunggu. Bayangkan, saya beberapa bulan ini semenjak corona melanda Indonesia ya, saya malah memang vakum untuk bermain media sosial ya. Jarang sekali saya update. Apa yang saya kerjakan? Saya mengerjakan sesuatu hal agar waktu menunggu saya di rumah tidak membosankan. Apa yang saya lakukan? Saya menanam jahe di kebun. Dan waktu menunggunya itu kurang lebih 9 bulan untuk mencapai hasil panennya. Nah, Anda bayangkan 9 bulan itu ada 270 hari. 270 hari ada berapa jam waktu Anda untuk menunggu? Apakah hal itu membosankan? Bagi saya tidak. Karena yang saya tunggu itulah pasti gitu. Yang saya tunggu saya tahu akan berakhir di mana dan saya tahu hasilnya apa. Ya. Jadi kalau seandainya hari ini kamu bosan dengan menunggu, buatlah aktivitas di dalamnya dan buat hasil dari apa yang kamu tunggu. Misal nih, saya kasih contoh. Kamu menunggu wanita yang sedang berhias ya. Mungkin kamu mendapatkan tipe cewek yang berhiasnya lama gitu ya, pasang warna merah, dan akhirnya apa yang terjadi? Waktu menunggu Anda rasa membosankan. Nah, cara terbaiknya adalah cari hal yang produktif sehingga semua hal itu bisa menghasilkan. Sebagai contoh, mungkin dalam waktu menunggu kamu bisa lakukan buat video, kemudian baca buku ya. Itu kan untuk investasi ke otak. Kemudian yang ketiga, kamu juga bisa untuk nulis gitu. Apapun itu. Atau sekedar untuk membagikan hal yang bermanfaat di status gitu, atau melihat video
yang bermanfaat untuk dirimu gitu. Dan itu bisa kamu lakukan sehingga nggak terasa waktu menunggumu terasa sebentar dan kamu enjoy menjalankan. Karena menunggu itu memang hal-hal yang membosankan. Jadi kita harus mencari atau mengisi tindakan yang membuat waktu menunggumu tidak bosan. Oke? Nah, teman-teman, apalagi anak muda sekarang ya yang menunggu jodoh yang belum datang, wah, itu frustasinya minta ampun ya. Dan sangat melelahkan dan sangat membosankan. Tapi kalau seandainya kamu isi waktu mudamu dengan hal yang produktif, misal kamu berbisnis, kemudian kamu berkebun gitu, kamu menulis buku, kamu ikut komunitas ya, sehingga nggak terasa jodoh datang gitu, nggak terasa jodohmu sudah di depan mata gitu, dan menunggu siap untuk dilamar. Pertanyaannya, apakah kamu siap gitu? Nah, jadi teman-teman semuanya, menunggu itu bukan hal yang membosankan, tapi menunggu itu hal yang menyenangkan selagi kamu bisa berikan tindakan di dalamnya. Kamu bisa berikan hasil di dalamnya, sehingga dalam waktu menunggu kamu tetap mendapatkan hasil. Saya sedikit cerita, saya punya sahabat ya, dan beliau juga mentor saya. Itu beliau cerita ke saya, jadi gak ada namanya waktu yang terbuang gitu. Hampir nyaris tidak ada waktu terbuang. Bayangkan, di saat berkendaraan beliau menulis buku, di saat sedang nyetir beliau rekam suara ya untuk dibagikan. Kemudian di saat nyetir juga kadang sempat live juga ya, sehingga nanti beliau akan di-share lewat YouTube atau Instagram. Dan saya berpikir bahwa waktu ini lebih produktif gitu, sehingga nggak buang-buang waktu gitu kan. Jadi sampai kapan Anda menunggu gitu? Nah, teman-teman semuanya, isi harimu dengan hal yang produktif, dan tidak masalah menunggu terlalu lama, tapi kamu tahu sampai kapan kamu berhenti untuk menunggu, dan kamu tahu apa hasil yang kamu tunggu. Nah, jadi mulai sekarang Anda sudah bisa membuat waktu menunggu bukan hal yang membosankan lagi, tapi waktu menunggu adalah hal yang menyenangkan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat apa yang Anda saksikan atau apa yang Anda lihat. Semoga memberikan manfaat, dan akhir kata saya selalu mendoakan teman-teman semuanya dimanapun berada tetap sehat selalu, karena sehat itu adalah modal kita, dan semoga diberikan umur yang panjang dan rezeki yang banyak dan berkah tentunya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.